Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salve damai Kristus beserta kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik tanggal 2 Agustus 2024. Injil bagi kita yang menjadi renungan buat kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Saudara-saudari yang terkasih, cara menilai ada dua tipe secara garis besar yang kerap digunakan orang untuk menilai seseorang, yaitu penilaian yang objektif dan penilaian yang subjektif. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita masih kerap menggunakan penilaian yang subjektif. Apa maksudnya penilaian yang subjektif? Walaupun seseorang kita lihat mempunyai kualitas, mempunyai prestasi, tapi setelah kita tahu bahwa dia bukanlah siapa-siapa, bahwa dia anak dari orang yang taraf kehidupannya rendah, bukan anak seorang guru, bukan anak seorang pejabat, akhirnya kita akan menilai seseorang itu tidak layak. Atau bila ia disandingkan dengan seseorang yang merupakan keturunan atau dari keluarga yang terpandang, kita akan cenderung mengalahkan orang yang berasal dari keluarga yang sederhana itu. Itulah yang disebut penilaian yang subjektif. Kita tidak menilai kualitasnya, tapi kita lebih cenderung menilai siapa dia dan latar belakangnya, serta siapa keluarganya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apakah penilaian itu baik dan benar? Dalam Injil hari ini, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar di rumah ibadat mereka. Mendengar, melihat, menyaksikan pengajaran Yesus. Orang-orang merasa takjub karena Yesus mengajar begitu baik. Bahkan Yesus melakukan mukjizat yang sungguh di luar nalar manusia saat itu. Sehingga mereka pun mulai mencari siapa ini orang, siapa dia. Dan mereka menemukan bahwa Yesus adalah hanya anak seorang tukang kayu. Bahwa Yesus adalah anak dari Maria. Dan mereka juga mengenal kerabat-kerabat Yesus. Setelah mereka menggali informasi siapa keluarga Yesus, ketakjuban yang semula tumbuh di hati mereka akan kemampuan Yesus, akan mukjizat yang dibuat Yesus, akhirnya mereka menolak karena ternyata Yesus hanyalah anak orang biasa dari keluarga orang biasa. Inilah yang terjadi pada Yesus. Bagaimana ia ditolak bukan karena ia tidak berkualitas, tapi karena latar belakangnya berasal dari keluarga yang sederhana dan tukang kayu. Masyarakat tidak bisa menerima apa yang diajarkan Yesus karena alasan latar belakangnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, melihat penolakan ini, Yesus berkata, seorang nabi diterima di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Nah, ini adalah teguran dari Yesus kepada umat di masa itu. Dan ini juga menjadi peringatan kepada kita agar kita jujur dalam menilai, jujur dalam membuat keputusan. Bila si A memang berkualitas, siapapun dia, siapapun orang tuanya, bagaimanapun latar belakangnya, kualitasnya adalah kualitasnya. Marilah
Sebagai orang Katolik, kita jujur memberi penilaian. Saudara-saudara yang terkasih, kasus seperti ini sering terjadi di dalam suatu pertandingan, perlombaan, di mana juri cenderung menilai secara subjektif, bahkan subjektif yang sudah ditambahi dengan bumbu-bumbu kecurangan. Bagaimana politik uang, politik rekanan membuat juri menilai tidak jujur, seperti yang dilakukan oleh orang-orang di masa Yesus. Tidak jujur dengan apa yang ia saksikan, hanya karena merasa Yesus adalah dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, melalui renungan hari ini, Yesus mengajak kita, satu, untuk jujur dalam menilai. Yang kedua, saat kita mewartakan kabar sukacita, jangan pernah kecut kalaupun kita disepelekan atau direndahkan. Sebab seorang nabi diterima di mana-mana, tapi ditolak di tempat asalnya. Kalaupun di tempat asal kita mengalami penolakan, jangan berkecil hati. Sebab itu sudah menjadi kebiasaan umum manusia yang tidak jujur dalam memberi penilaian. Dan di tempat asal kita tentu akan dikenal siapa kita, latar belakang kita, dan itu menjadi penghalang bagi orang-orang yang tidak jujur untuk memberi penilaian kepada kita. Tetaplah teguh, berbuatlah kebenaran. Apapun penilaian orang, bukan itu yang utama, sebab penilaian Allah lah yang utama bagi kita. Tugas kita mewartakan, wartakanlah walaupun engkau ditolak. Amin. Tuhan memberkati.